struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup di kelas berapa dengan kegiatan materi sistem peredaran darah. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tanpa jantung darah tidak akan beredar. Meski dari makanan yang kita makan pun tidak akan mampu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi atau yang biasa disebut dengan atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung. Sementara bilik atau yang biasa disebut dengan ventricle berfungsi untuk memompa darah ke jantung. Cara jantung bekerja yaitu yang pertama, otot jantung bergerak dan darah mengalir. Kemudian atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Katup merupakan pemisah antara atrium dan ventricle dan berfungsi agar darah tidak mengalir. Katup juga memisahkan ventricle dan pembuluh darah yang besar yaitu arteri. Setelah darah melewati katup, kemudian darah menuju ventricle. Ventricle lalu berkontraksi sehingga menyebabkan menutupnya katup antara atrium dan ventricle. Dan darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Ketika darah telah sampai ke pembuluh darah besar, maka katup antara ventricle dan semua proses itu akan kurang dari 1 detik. Jadi jantung ini bunyinya kurang lebih belum. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada arteri, merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Vena merupakan pembuluh darah besar namun tipis dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Sementara kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tempat terjadinya pertukaran darah materi yang berguna untuk tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Yang ketiga ada darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau yang biasa disebut dengan trombosit. Kita bahas satu persatu mulai dari plasma darah. Plasma darah ini sekitar 55% dari darah atau dari plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air, sedangkan 10% sisanya adalah material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah-sampah sisa metabolisme sel untuk dikeluarkan. Yang kedua ada sel darah merah. Sel darah merah itu membawa oksigen dari paru-paru diedarkan ke seluruh sel tubuh. Sel darah merah diproduksi di sum-sum tulang dan terbuat dari hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengandung besi dan mampu mengikat oksigen. Hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru kemudian melepaskan oksigen saat darah mengalir melalui pembuluh kapiler. Hemoglobin juga mengambil sedikit karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel. Sementara yang bertugas untuk membawa sebagian besar karbon dioksida adalah plasma darah. Karbon dioksida dilepaskan dari paru-paru ketika kita menghembuskan napas. Umur sel darah merah kita ini sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel yang baru. Yang ketiga ada sel darah putih. Sama dengan sel darah merah, sel darah putih juga diproduksi di tubuh. Sel darah putih berfungsi
untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih memiliki struktur yang berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus dan berukuran lebih besar. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang berumur beberapa jam, hari, bahkan tahunan. Yang keempat ada keping darah atau trombosit. Ketika kita terluka dan mengeluarkan darah, trombosit akan bekerja untuk menghentikan dan membentuk perdarahan tersebut. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein yang disebut dengan fibrin. Fibrin akan membentuk jaring-jaring sel dan bentuknya. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda. Artinya, darah akan 2 kali melewati jantung. Pertama, melalui sirkuit paru-paru, yaitu saat darah dipompa menuju paru-paru, dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang membawa oksigen dibawa ke jantung. Yang kedua, melalui sirkuit seluruh tubuh, yaitu saat darah yang sudah mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Di kapiler-kapiler tubuh terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa ke jantung dan kemudian kembali siklus berulang. Pernah pergi ke dokter untuk memeriksa tekanan darah? Nah, tekanan darah adalah berhubungan ketika ventrikel berkontraksi untuk membuka darah ke atas. Dan ketika ventrikel dalam kondisi menerima darah atau kondisi rileks. Tekanan darah dibuat dalam bentuk pecahan. Pembilang atau angka di atas menunjukkan ketika ventrikel memompa darah, sementara penyebut atau angka di bawah menunjukkan ketika ventrikel menerima darah. Ukuran tekanan darah yang normal orang dewasa adalah 120/80. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada aterosklerosis atau serangan jantung. Adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan guncangan lemak yang membuat laju peredaran darah di pembuluh darah. Kolesterol merupakan penyebabnya. Melambatnya laju darah menyebabkan lambatnya oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Jika hal itu terjadi, maka organ-organ dalam tubuh kita bisa rusak. Aterosklerosis dapat juga terjadi di arteri koroner yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang mengakibatkan yang kedua, stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Stroke sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis. Yang ketiga ada hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Gejala baru timbul ketika sudah mengalami keluhan parah. Karena itulah penyakit ini disebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Hipertensi sangat berkaitan dengan aterosklerosis. Ketika ada penyakit, maka tekanan darah akan meningkat. Untuk mencegah hipertensi dianjurkan untuk rutin berolahraga, makan makanan yang sehat dan seimbang, serta mengurangi konsumsi garam. Fakta sains. Sistem peredaran tubuh sangat menakutkan. Berikut merupakan fakta-fakta sains yang berhubungan erat dengan sistem peredaran darah kita. Yang pertama, total panjang arteri, vena, dan kapiler manusia jika dibentangkan dapat mencapai 100.000 km, sementara kulit bumi sekitar 40 km. Berarti pembuluh darah kita bisa mengelilingi bumi sebanyak 2,5 kali. Wow. Yang kedua, pada saat manusia bersantai, maka jantung akan berdetak sekitar 75 kali per menit. Coba itu.
Yang ketiga, sel darah manusia sangat unik karena tidak memiliki sel. Dan yang keempat, jantung manusia masih mampu berdetak meskipun berada di luar kita. Materi selesai, sebelum kita akhiri, kami review. Soal yang pertama, jadi itulah tadi video dari sistem peredaran darah manusia ya. Boleh bertanya dulu, apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Jadi ini adalah pelajaran tentang sistem peredaran darah kita ketika terluka ya. Jadi sebentar kita akan bahas ini ya. Kita masuk ke materinya. Sistem peredaran darah pada manusia. Masuk dulu ke komponen darah ya. Bagian darah ada dua bagian cair, ada bagian padat ya. Bagian cairnya itu plasma darah ya, yang terdiri dari 90% air di dalam pembuluh darah ya. Kemudian sel darah terdiri dari 3. Apa saja itu? Sel darah merah, sel darah putih, sel darah. Ya, sel darah merah biasa disebut dengan eritrosit. Sel darah putih, leukosit. Keping darah, trombosit. Terus sekali ya. Lanjut. Komponen darah. Ya, tadi ini yang saya jelaskan, yang tadi dijelaskan di video. Plasma darah terdiri dari 45%, proteinnya 7%, kemudian albumin 58%, globulin 38%, fibrinogen 4% ya. Kemudian ini adalah komponen darah, sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah ya. Lanjut kita bahas satu-satu, mulai dari albumin. Apa saja yang dimaksud dengan albumin? Bisa dibacakan? Protein yang larut dalam air pada tautan darah dan mengurangi koagulasi saat terpapar panas. Oke, apa fungsi dari albumin? Menjaga tekanan pada pembuluh darah serta mengatur berat seperti hormon dan obat-obatan. Oke, jadi albumin itu menjaga tekanan darah kita ya, dan mengangkut seperti hormon dan obat-obatan. Lanjut. Globulin, apa itu globulin? Merupakan kelompok protein yang tidak larut di dalam air tetapi larut dalam larutan reagensi. Oke, fungsi dari globulin apa fungsinya? Melawan infeksi dan mengatur fungsi jaringan steril. Jadi globulin ini adalah yang melawan infeksi yang masuk dalam tubuh kita ya. Itu. Lanjut. Ini fibrinogen. Apa itu fibrinogen? Fibrinogen adalah protein plasma yang berperan penting dalam pembentukan darah. Oke. Jadi fibrinogen ini merupakan yang berperan penting dalam pembekuan darah kita ya. Fibrinogen untuk mengatasi pendarahan lebar yang banyak ya, mengeluarkan darah. Fibrinogen ini yang membantu ya. Next, lanjut. Komponen darah. Plasma komponen darah ada bagian cair tadi ya, yang pertama tadi dibahas yaitu plasma darah. Di sini airnya terdiri dari biasanya 90 ya, 90 sampai 92%. Ya, kemudian protein seperti fibrinogen, albumin dan globulin ya. Kemudian yang ketiga zat yang terlarut dalam plasma seperti apa? Sari-sari makanan, Apalagi? elemen mineral, hormon dan zat sisa metabolisme. Kemudian dan karbon Dioksida. dioksida ya. Lanjut. Fungsi darah ya. Jadi ini adalah fungsi darah kita ya. Apa saja fungsinya? Yang pertama apa? Sebagai alat
Ibu lanjut. Nah, ini yang tadi dibahas tentang plasma darah yang terdiri dari 90% atau 92% air di dalamnya. Jadi seperti ini gambaran dari pembuluh darah kita, ya. Yang warna merah ini yang berbentuk cekung, bundar, apa namanya? Bola merah. Oke, lanjut. Yang warna putih-putih apa namanya? Beserta dengan plasma darah yang rasa ini sudah cukup jelas gambarnya. Lanjut. Proses pembekuan darah, ya. Jadi prosesnya trombosit yang pecah mengeluarkan trombokinase, kemudian menjadi proteoid yang berisi tentang kalsium dan vitamin K. Apa saja isinya vitamin K? Iya, sayur-sayuran, buah-buahan. Iya, betul sekali. Ya, kemudian trombin menjadi fibrinogen, kemudian dari fibrinogen menjadi lipid. Nah, ini yang prosesnya bisa membekukan darah ketika kita terluka. Ya, itu mekanismenya. Lanjut. Organ peredaran darah manusia. Yang pertama apa? Jantung. Ya. Jadi apa fungsi jantung? Jantung ya, seperti tadi yang di video, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya, bagaimana bunyinya? Ya tadi, duduk. Iya, begitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran jantung, ya. Mulai dari selami kanan, kemudian katup. Antara selami kanan dan bilir kanan ada selisihnya yaitu katup tricuspidalis, kemudian ada vena cava yang berwarna apa? Kalau vena berwarna apa? Biru. Oke, biru. Lanjut, ini adalah aorta, ya. Iya, betul sekali. Kemudian arteri pulmonalis, ya. Iya, baru vena ini ya, vena pulmonalis, kemudian selambung kiri, katup tricuspidalis, kemudian bilik kiri, dinding dan jantung, ya. Ini adalah penjelasannya. Ini gambarnya yang jelas, struktur anatomi jantung, ya. Gitu. Next, lanjut. Organ peredaran darah manusia bagian dari pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi atau biasa disebut arteri. Fungsinya apa? Pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, betul sekali. Lanjut, pembuluh aorta fungsinya apa? Pembuluh nadi yang besar. Yang besar. Pembuluh balik atau vena? Pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Oke. Kalau pembuluh kapiler? Pembuluh darah terkecilkan pembuluh darah bercakar darah dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke. Jadi pembuluh kapiler yang mana di sini? Ayo, keluar mana? Warna biru. Yang ini ya, yang menghubungkan. Ini. Menghubungkan antara yang warna biru dan warna Merah. namanya pembuluh kapiler. Ya. Operasinya sudah jelas ya. Lanjut. Ini perhatikan gambarnya. Jadi ini yang sebelum ada darah yang mengalir, itu kita dialirkan darah merah dan itu ketika sudah lengkap di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut. Ya. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik mulai dari tempatnya. Kalau pembuluh nadi bagaimana? Ada berdarah dan berbunyi. Oke, kalau pembuluh balik? Dekat jantung dan turun lengkap kebiru-biruan. Oke. Ini pembuluhnya bagaimana? Tebal, kuat, elastis. Kalau pembuluh balik? Tipis, tidak elastis. Aliran darahnya? Dari jantung Kalau balik pembuluh balik? menuju
Ya, mulai dari anemia. Penyakit apa itu anemia? Anemia kurang Apalagi akibatnya apa? organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia Betul sekali. Jadi penderita anemia gejalanya seperti ini, mulai dari pucat pada kelopak matanya, kemudian mual, kemudian denyut jantung tidak beraturan, berlebihan cepat capek ya, kemudian sakit kepala dan kerontokan pada rambut ya. Itu. Lanjut hipertensi. Penyakit apa itu hipertensi? Apa? tekanan darah tinggi. Oke, tekanan darah tinggi. Faktor resikonya apa saja? Yang pertama, kalau kita memiliki usia di atas 65 tahun itu sangat beresiko. Ya, itu. Lanjut, sering mengonsumsi makanan tinggi garam. Siapa di sini yang sering suka mengonsumsi garam yang sangat tinggi? Angkat tangan. Siapa? Tidak ada, betul, tidak ada. Ya, jadi jangan seseringan mengonsumsi garam yang terlalu banyak yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Kalau untuk sekarang mungkin belum ada efeknya, tapi jangan sampai nanti ke depannya itu sangat fatal ya efeknya. Kemudian lanjut, alami kelebihan berat badan atau obesitas ya. Itu. Lanjut, mulai mengkonsumsi buah dan sayuran. Siapa di sini yang kurang mengkonsumsi buah dan sayuran? Angkat tangan. Nah, ini ya, usahakan mulai sekarang rajin mengkonsumsi buah dan sayuran ya, supaya terhindar dari segala penyakit ya. Lanjut, ini yang terakhir, varises. Pernah lihat ada yang seperti ini? Kakeknya, tantenya, omnya juga. Nah, ini adalah yang namanya varises. Penyebabnya apa? Coba dibacakan. Varises terjadi saat vena tidak berfungsi dengan baik. Varises adalah bantuan pada pembuluh darah vena yang berfungsi memberikan kulit yang jadi tampak berwarna biru atau ungu tua. Oke, next, lanjut. Apa penyebabnya? Berkurangnya elastisiti pembuluh vena. Oke, kamu juga dari faktor ya, gitu. Jadi, kalau sudah tahu penyebabnya, diusahakan untuk dihindari hal-hal ini ya, supaya tidak terjadi pada diri sendiri ya. Gitu. Next, ini yang terakhir. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan salat. Oke, jadi sesuai tadi yang Ibu jelaskan. Jadi bentuk jantung yang ada dalam tubuh kita bentuknya bisa seperti apa? Kepalan tangan, ya, gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kerja kelompok ya. Dan disebut darah-darah. Tapi sebelum Ibu bagikan, Ibu jelaskan dulu. Ini Ibu tuliskan ada gambar jantung. Jadi silakan kalian tulis bagian-bagian apa saja, ya. Ini bagian-bagian dari jantung apa saja silakan. Kemudian ini yang kedua dipasangkan, ya. Yang mana jawaban yang benar di sini, ya. Kemudian yang ini yang ketiga, ini dalam bentuk teka-teki silang ya biasanya. Ini adalah soalnya. Pernah kerja teka-teki silang? Disebut TTS ya. Jadi ini kalian nanti yang memudari yang mana yang cocok dengan pertanyaan yang di sini, yang bisa yang
Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udara yang mengalirkan darah masuk ke dalam tubuh adalah vena. Cairan yang diedarkan ke seluruh tubuh adalah darah. Keadaan saat jantung memakai relaksasi. Ruang jantung atas, atrium atau serambi. Pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung adalah serambi kiri. Pembuluh arteri terbesar aorta. Ruang jantung yang menerima darah dari paru-paru serambi kiri. Ruang jantung yang banyak mengandung karbon dioksida adalah serambi kanan dan kiri. Warna darah yang mengandung oksigen adalah warna merah. Darah saat jantung meminta kontraksi. Ruang jantung bawah dinamakan ventrikel. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Siapa? Oke, apa yang terjadi ketika pembuluh darah tersumbat total? Ketika pembuluh darah tersumbat total, aliran darah ke organ vital terhenti, yang dapat menyebabkan kondisi darurat seperti jantung atau stroke. Hal ini berbahaya karena organ tersebut tidak mendapatkan oksigen nutrisi yang dibutuhkan, sehingga sel-selnya dapat mulai mati. Oleh karena itu memerlukan penanganan medis segera. Oke, betul sekali. Oke, jadi ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Apa yang menyebabkan orang yang terluka darahnya lama kelamaan akan membeku? Darah muka cepat beku karena proses alami tubuh menghentikan pendarahan saat terluka. Oke, sudah dimengerti kelompok 3? Oke, silakan duduk tepuk tangan
oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya, sekaligus membuang limbah metabolisme. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah sangat penting untuk mendukung fungsi jantung, pembuluh darah, dan darah agar tubuh tetap optimal dan terhindar dari berbagai gangguan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, anemia, aterosklerosis, dan penyakit jantung. Struktur sistem peredaran darah terdiri dari jantung sebagai pompa utama, pembuluh darah, arteri, vena, kapiler sebagai jalur distribusi, dan darah, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma sebagai media transportasi. Gangguan pada sistem ini dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan, dan faktor genetik.